Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Indah Amalia yang akan menemani kalian sebagai moderator sekaligus co-host di podcast PT IKA KUL AF. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua dan menjadi bagian dari ruang diskusi ini. Pada episode pertama ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu kesejahteraan mahasiswa di jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Topik ini penting untuk dibicarakan karena kenyamanan dalam perkuliahan berpengaruh besar terhadap proses belajar dan pencapaian prestasi mahasiswa. Untuk pembahasan yang lebih mendalam dan diskusi yang lebih menarik tentunya, saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada host utama kita, kepada Marsha Dewi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Indah. Halo teman-teman semua, selamat datang di episode perdana PT IKA KUL AF. Aku, Marsha Dewi, senang banget bisa menemani teman-teman sekalian hari ini. Dan di episode kita ini, kita akan bahas topik yang dekat sekali dengan kita semua, yaitu kuliah nyaman, prestasi maksimal, dan seberapa peduli jurusan Teknik Informatika dan Komputer terhadap kesejahteraan mahasiswanya. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita kasih sama-sama dulu untuk Kak Fadila yang sudah datang jauh-jauh. Halo Kak Fadila, terima kasih sudah mau sharing untuk kita hari ini. Dan Kak boleh mungkin sedikit untuk sebelum masuk, Kakak ceritakan saja siapa Kakak, apa peran Kakak di kegiatan yang biasa Kakak lakukan di kampus. Oke, baik. Terima kasih, Marsha. Iya. Oke, perkenalkan, saya Fadila Mulis. Biasa dipanggil Dila. Saya dari kelas PT IKB Angkatan 2023. Nah, untuk peran saya sendiri di jurusan Teknik Informatika dan Komputer, saya sebagai duta jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi untuk perannya saya lebih sering terlibat terkait aspirasi mahasiswa dan lain-lain. Kemudian saya juga ikut turut serta dalam organisasi Himatik FT-UNM. Oke, keren banget ya teman-teman. Oke, Kak, kita masuk ke intinya. Saya di sini akan bertanya beberapa hal mengenai mungkin yang sering sekali dikeluhkan oleh teman-teman mahasiswa atau mungkin harapan teman-teman yang ada. Nanti Kakak jawab santai saja. Oke. Kalau misal Kakak mau kasih contoh pengalaman pribadi juga mungkin lebih asyik nantinya. Oke, mungkin bagaimana menurut Kakak, apa sih arti kesejahteraan mahasiswa itu secara ringkas? Mungkin Kakak bisa jelaskan saja. Oke. Jadi untuk arti kesejahteraan mahasiswa itu sendiri, kurang lebih dia itu penting, sepenting baik dalam aspek pendidikan maupun nilai. Jadi selain kita perhatikan itu, kesejahteraan mahasiswa itu juga dia bertumpu kepada kesehatan mental yang baik, bagaimana lingkung keadaan kampus yang bagus juga. Karena betul. ketika kita nyaman dan aman sebagai mahasiswa, pastinya itu bisa mendukung proses kita dalam belajar. Jadi gimana misalkan kondisi kesejahteraan mahasiswa yang ada di jurusannya kita sekarang, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Dan misal apakah menurut Kakak ada yang paling memprihatinkan menurut Kakak seperti itu? Oke, kalau untuk membahas tentang jurusan kita sendiri, menurut saya pribadi, untuk para dosen dan lainnya itu mereka sudah berusaha keras. Misal organisasi juga sudah menyiapkan wadah, jurusan juga sudah menyiapkan wadah. Namun kadang tekanan yang paling menekan para mahasiswa itu lebih ke manajemen waktunya, bagaimana mereka membebani dirinya sendiri, kurang bisa untuk mengatur waktunya dengan entah itu kegiatan organisasinya, mungkin ada yang kerja atau yang lainnya. Jadi menurut saya masalahnya itu biasanya pada manajemen waktu mahasiswa itu sendiri. Termasuk saya juga itu Kak. Ya. Jadi menurutnya Kakak seberapa besar ini perannya dosen atau dosen wali atau dosen PA yang misal di akademik itu dalam membantu mahasiswanya? Oke.
Kalau kita bahas soal dosen PA atau pembimbing akademik itu tentunya peran mereka besar banget ya karena selain menjadi tempat curhatan mahasiswa dalam hal akademik, juga dosen tersebut bisa menjadi tempat kita cerita keluh kesah entah itu masalah pribadi kita sendiri dan mungkin mereka bisa lebih memberikan kita masukan yang lebih masuk logika apalagi mereka lebih berpengalaman daripada kita. Iya ya Kak, biasa kan ada itu dosen PA yang malah tidak terlalu memperhatikan anak PA-nya begitu. Betul. Jadi apa misal kendala akademik yang paling sering sekali muncul di lingkungannya kita sebagai mahasiswa jurusan Teknik Informatika dan Komputer, dan solusi cepat apa yang biasanya bisa diambil? Oke, kalau bicara soal permasalahan, tentunya sebagai mahasiswa itu sendiri yang saya rasakan, yang pertama tentunya tadinya itu manajemen waktu, kemudian tadinya ada juga yang dibilang tekanan kita dalam hal tugas, apalagi kalau mendekati akhir semester itu kan banyak project, dan itu semua berkaitan dengan pemrograman dan itu bikin stres banget. Untuk solusinya sendiri menurut saya sebagai mahasiswa kita pintar-pintar saja untuk menyelesaikan mana skala prioritas, mana yang bisa kita lakukan nanti. Jadi intinya kalian tetap perhatikan dalam hal nilai tapi juga perhatikan juga kehidupan pribadinya kalian. Jangan sampai stres banget guys. Kalian perlu healing juga. Betul, dengar itu guys. Oke, kan tadi sudah ke dosen PA, sudah ke bagaimana mahasiswa JTIK. Nah, kan di dalam jurusannya kita itu ada wadah yang mewadahi kita, termasuk di Himatik. Nah, bagaimana peran Himatik dalam lingkungan atau dukungannya ke akademik maupun non akademik? Sebagai seseorang yang mengikuti Himatik juga, dan saya terkhususnya berada di bidang 2 minat dan bakat mahasiswa. Jadi tentunya Himatik sudah menyediakan wadah tersebut. Jadi kayak kita tuh banyak menyediakan misal ya ada workshop, ada pelatihan, dan biasanya juga Himatik menyediakan juga salah satunya ajang duta itu Himatik yang sebagai pelopor, maksudnya bisa dibilang dia yang bantu jurusan untuk mempersiapkan hal tersebut. Jadi kadang permasalahannya pada mahasiswanya sendiri, jadi banyak yang tidak aktif untuk mengikuti hal tersebut. Mungkin karena kebanyakan mahasiswa generasi sekarang kan lebih suka langsung pulang ke rumah, mungkin merasa organisasi itu agak kurang, tapi sebenarnya menurut saya itu yang paling penting, dan mereka sudah banyak menyediakan wadah dan jurusan juga bekerja sama Himatik tentunya. Oh iya ya Kak, yang kemarin sempat saya perhatikan itu di prokernya Himatik yang di IC Sport. Nah itu kurang banyak mahasiswa yang berpartisipasi di dalamnya. Jadi menurut kakak bagaimana, apakah organisasi mahasiswa kita dirasa sebagai ruang aman untuk menyampaikan aspirasi, atau kalau belum mungkin masalahnya apa? Berbicara soal ruang aspirasi, tentunya Himatik FTUNM merupakan ruangan yang betul-betul aman guys. Jadi kalau kalian ada keluh kesah atau sesuatu yang mau disampaikan ke jurusan, kalian bisa berkomunikasi kepada orang-orang yang di Himatik. Jadi mereka biasanya menyampaikannya langsung ke jurusan, tapi tentunya kalian harus menyampaikannya dengan bahasa yang baik dan sehat tentunya dalam berkomunikasi. Apalagi ada ya Kak di prokernya juga Himatik yang box of aspiration. Ada. Teman-teman sekalian bisa sampaikan aspirasinya teman-teman di sana. Soal tadi kan ada dibahas mengenai soal kesehatan mentalnya mahasiswa di saat ada deadline mepet, tugas yang menumpuk dan lain-lain. Nah, seberapa serius isu ini Kak di JTIK, dan adakah layanan konseling yang mungkin bisa diakses oleh mahasiswa? Terkait isu ini tentunya ini sangat serius lah. Ya, pokoknya serius banget karena kita kan sebagai Gen Z ya, tentunya kita paling peduli dengan mental health gitu. Jadi ini tentunya isu yang sangat lagi dimarak zaman sekarang ya. Tapi menurut saya di JTIK sendiri ini memang marak sih, tapi untuk solusinya sendiri kayak itu bimbingan konseling yang disediakan oleh Universitas Negeri Makassar sebenarnya ada guys, tapi mungkin kalian kurang cari informasi. Jadi setelah ini kalian bisa cari misal googling atau apa, kalian bisa guys. Itu tuh sudah ada.
Oke, dari segi finansialnya nih Kak, akses beasiswa atau mungkin kita biasa dengarkan sudah merata atau masih banyak yang belum tahu. Nah, tips singkatnya yang bisa Kakak berikan ke teman-teman buat yang mau daftar beasiswa itu bagaimana? Oke. Kalau untuk beasiswa ya sudah disediakan juga sebenarnya sama Universitas Negeri Makassar, tapi mungkin banyak yang belum tahu. Tapi kalau misal kalian mau melihat nilai, kalau tidak salah itu di Siakat atau di pokoknya ada di salah satu link Universitas Negeri Makassar itu saya sempat akses untuk beasiswanya, ada dibilang LPDP, terus ada juga beasiswa KIP kuliah itu ada di websitenya UNM, tapi mungkin kalian kurang cari-cari tahu. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa kalian harus telusuri semua link-link Universitas Negeri Makassar. Kalau misal kalian mau akses sesuatu itu ada semua guys. Terus untuk tips kalau misal mau beasiswa, jadi kan kadang universitas di UNM itu agak terbatas untuk beasiswanya. Jadi kalau misal kalian tidak memenuhi persyaratan yang ada di sana, mungkin kalian bisa cari di luar dari yang tersedia di website. Jadi kalian bisa cari di Instagram guys. Saya juga follow info beasiswa, kayak tahu nggak sih itu. Jadi saya sering update untuk lihat-lihat beasiswa apa aja dan persyaratannya apa aja, karena di situ lengkap banget informasinya. Iya, karena program beasiswa itu kan banyak sekali ya Kak. Iya. Dan setahu saya juga itu sering sekali disampaikan di IG-nya Himati. Iya, Biasa sering. disampaikan di situ. Iya, karena mengenai memang beasiswa ada yang juga programnya itu di Himatik. Jadi dia biasanya mencari beasiswa apa aja, terus dia juga bekerja sama dengan jurusan kemarin. Oke, kalau misal Kak diberi kesempatan, satu harapan Kakak nih untuk meningkatkan kesejahteraannya mahasiswa JTIK. Oke. Harapan saya tentunya saya ingin agar jurusan kita menjadi lingkungan yang aman, nyaman, inovatif, support kepada mahasiswa, dan tentunya lebih baik lagi dari yang sekarang. Walaupun udah baik sih, tapi lebih lagi kalau bisa. Oke. Jadi teman-teman sekalian, jadi yang Kak Fadila bilang ini dari awal mengenai bagaimana kesejahteraan mahasiswa JTIK, dan ada pun peran dosen pembimbing sebagai kan ada banyak program kesejahteraan mahasiswa, bukan hanya yang kita sering dengar itu beasiswa, kuliah terutama paling sering kita dengar. Bukan hanya itu teman-teman, mungkin kita bisa lihat dari bagaimana Himatik itu mewadahi kita, bagaimana ada banyak sekali program beasiswa yang ada, dan mungkin teman-teman sekalian yang sudah disampaikan oleh Kak Fadila tadi bisa di-search lagi teman-teman. Oke Kak, terakhir nih Kak, pesan singkat buat teman-teman JTIK yang mungkin sekarang ini lagi ngerasa down, lelah sekali, karena kan apalagi nih Kak menuju UTS, banyak sekali proyek-proyek untuk UTS ya nanti. Gimana Kak? Oke, pesan saya untuk kalian semua yang nonton, lebih tepatnya pesan saya yaitu kalau kalian sedang tekanan mental atau mungkin tidak sedang baik-baik saja, nggak apa-apa untuk sharing cerita ke orang terdekat, boleh ke pembimbing akademik atau mungkin ke keluarga juga sendiri. Jadi kalian nggak apa-apa kok cerita, kalian nggak apa-apa nangis, dan nggak apa-apa juga istirahat sebentar dulu, tunda sedikit untuk tugasnya, terus kalian ambil waktu untuk diri kalian sendiri. Jadi jangan terlalu merasa tertekan guys, dan manfaatkan semua yang ada di sekitar kalian. Oke guys, dengar itu guys. Termasuk saya sendiri ini bisa banyak sekali belajar dari Kak Fadila. Apa yang sudah disampaikan sama Kak Fadila hari ini betul-betul banyak sekali pengetahuan yang bisa saya dapat, yang insight baru yang bisa saya dapat yang belum sebelumnya saya tahu, jadi tahu. Oke, terima kasih banyak Kak Fadila atas waktu, pengalaman, dan pandangan yang telah dibagikan untuk kami di sini dan teman-teman yang ada. Dari diskusi ini mungkin kita bisa memahami bahwa kesejahteraan mahasiswa itu mencakup banyak sekali aspek teman-teman. Mulai dari akademik, kesehatan mentalnya juga kita, organisasi, hingga dukungan finansial yang ada. Oke. Semoga pembahasan hari ini
dapat memberikan wawasan dan motivasi bagi semua teman-teman mahasiswa untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan diri sendiri serta berani memanfaatkan dukungan yang ada di kampus. Saya Indah Amalia sebagai moderator. Saya Marsha Dewi sebagai host. Dan ada juga Kak Fadila di sini, duta kita, duta JTIK 2020. 2025 sebenarnya, iya. tapi masa jabatannya sampai 2025 guys. Dan sekarang juga duta fakultas ya. Iya. Dan fakultas Masya dari Allah. 2025. Oke. Selawatin guys. Terima kasih banyak sudah menonton podcast perdana kita yaitu podcast PTIK Cool F. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih Kak Fadila. Iya, terima kasih.